Teman Ibar Tanempar, pada video kali ini kami akan tampilkan wawancara eksklusif bersama Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Matilda Batlayeri, Ahmad Romi di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang menyatakan dalam waktu dekat ada 2 maskapai penerbangan yang akan mengajukan permohonan untuk mendarat di bandara ini dan harga tiket akan lebih terjangkau dibanding saat ini. Lantas, bagaimana kesiapan bandara dan fasilitasnya? Yuk simak videonya sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dulu ya. 2 maskapai tersebut masing-masing Sriwijaya Air, anak perusahaan Nam Air dan Lion Air, salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia di bawah naungan PT Lion Mentari Airlines dengan menggunakan pesawat berbadan lebar atau tipe Boeing. Lebar memang bandara kita ini panjang landasannya 2.300 lebar 45 dan sekarang ini kita ada peningkatan daya dukung landasan overlay itu kita dalam tahap pengerjaan. Memang ada berminat itu Sriwijaya sama Lion Air. Mereka berminat masuk kemari. Kalau Sriwijaya itu berminat dengan pesawat Wing klasik seri 500. Kalau Lion itu mencoba pakai terbang pesawat Wing seri 800. Tapi kita belum ada ya, belum ada kepastian. Ya kita menunggu aja sih. Mudah-mudahan dalam waktu gak berapa lama lagi mereka bisa hadir di bandara kita. Tapi secara bandara setelah dilakukan peningkatan daya dukung, insya Allah pesawat berbadan lebar bisa masuk. Tapi dua maskapai itu sudah mengajukan surat langsung ke sampai detik ini, sampai saat ini juga mereka belum melakukan belum bersurat. Jadi memang ini hanya via telepon aja komunikasi. Dan kemarin juga saya bertemu dengan Pak Kepala Dinas Perhubungan, bertemu dengan Pak Bupati juga. Pak Bupati juga menyampaikan bahwasanya kemungkinan ini ada masuk Lion sama Sriwijaya. Beliau menanyakan gimana bandara. Ya pada prinsipnya kami bisa Pak, tergantung mereka, tapi sampai detik ini mereka memang belum bersurat ke kita. Karena kita juga akan, kalau mereka bersurat, kita juga minta akan verifikasi ke kantor pusat kelayakan bandara kita ini untuk menyambut kedatangan Boeing. Tapi dari sisi ketersediaan fasilitas penunjang itu sudah sangat. Kita ini pelayanannya masih afis ya, tidak seperti di Ambon yang sudah instrumen. Memang kita pendaratan kita ini hanya mengandalkan cuma PAPI, instrumen landingnya cuma PAPI. Ada indikator lain juga. Jadi semuanya itu nanti akan dilakukan verifikasi oleh Direktorat Bandar Udara apakah dengan kriteria yang kami ada sekarang ini mereka bisa masuk apa tidak. Nanti menentukan itu nanti hasil dari verifikasi. Tapi kalau untuk daya dukung landasan, insya Allah masih bisa. Ini terkait instrumen landing saja. Apronnya berapa? Kalau apron kita ini untuk satu wing masih bisa 200 kali 75 meter. Untuk tahapannya itu tetap sambil menunggu dari pihak maskapai saja. Iya, jadi kami tinggal bersurat, nanti baru kita follow up. Selain 2 maskapai itu kan sebelumnya juga ada yang maskapai yang sudah pernah bersurat untuk. Sampai saat ini selama saya udah setahun 6 bulan lebih ya di sini belum ada. Cuman ada waktu itu dengan Pak Bupati kita yang lama, beliau juga ada konfirmasi ke VP-nya Citylink. Mereka memang sangat antusias memasuki sini tanpa pakai ATR. Tapi mereka sampai dengan saat ini juga mereka belum masuk karena info yang saya dengar mereka menunggu hibah pesawat dari Garuda karena pesawat mereka sedikit. Pak, kalau memang ada penambahan maskapai ke sini, itu tiketnya pasti akan ada terjadi persaingan? Pasti. Kalau belum nanti pesawat besar masuk, otomatis kan lebih efisien pakai pesawat besar. Harga tiket itu bisa lebih murah daripada harga tiket Wings. Kita lihat contohnya di Bandara Tua, antara Wings sama Lion atau Sriwijaya sama-sama terbang ke Ambon, harga tiketnya jauh di bawah Wings. Karena memang lebih efisien itu dengan pesawat besar dengan jumlah penumpang yang banyak. Kalau Wings ini kan cuma 70-an aja, jadi memang harga tiketnya agak sedikit tinggi. Tapi disebutkan instrumen pendukung untuk 2 maskapai yang besar itu apa saja tadi? Kita di sini hanya ada
runway indicator light, retil itu istilahnya, sama PAPI. PAPI itu salah satu instrumen landing yang dipakai untuk penerbangan. Kita bukan instrumen benar-benar gimana saya bilangnya? Kita bukan instrumen murni gitu. Jadi kita itu memang kategorinya masih avis selain udaranya. Kecuali kalau memakai Ambon itu kan ada instrumen. Jadi semuanya juga diatur oleh instrumen itu. Jadi kalau avis ini hanya sepengetahuan saya hanya airnav memberikan informasi ke pilot bahwasanya kondisi cuaca di sini begini, angin, kecepatan angin begini, pokoknya menginformasikan lah. Nanti pilot itu yang menentukan dia berani masuk atau tidak. Biasanya tuh kalau mereka itu yang baru-baru itu biasanya mereka putar sekali, nah baru masuk. Tapi sekarang tergantung wing, tergantung line ini berani nggak dengan kondisi seperti itu. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kepulauan Tanimbar Pitkai Taborat dari Partai Golkar melalui pesan WhatsApp kepada Ibar Tanempar menyatakan bahwa kader-kader Golkar Tanimbar lah yang melobi Sriwijaya Air serta akan disediakan kantornya. Kalau penjabat Bupati Indei konsen, harusnya sudah tanda tangan MOU di Jakarta. Sampai saya sudah minta lewat Spasekda Ruben untuk menghubungi pejabat yang sedang di Jakarta, tapi tidak ketemu untuk bersama-sama orang kita ke Sriwijaya Air, kata Taborat. Maka jika penjabat bupati menunda atau lama merespon hal ini, akan sama dengan mantan pejabat Bupati Petrus Fatulon yang kala itu juga lambat menanggapi surat Garuda, sehingga ketika diminta lagi pihak Garuda sudah tidak mau. Mantan pimpinan DPRD itu berharap penjabat Bupati Indei tanggap dengan hal ini. Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Robert Laisina juga memberi pesan kepada Ibar Tanempar bahwa penjabat bupati sudah bertemu Kementerian Perhubungan Udara untuk mendatangani surat tersebut dan mendapat respon. Semoga saja terkabul. Kata Laisina, paling cepat bulan November 2022 ini karena ketebalan landasannya sudah mencapai target setelah tahun ini penambahan lapisan bandara dan sudah hampir selesai. Pitgai juga menanggapi bahwa kementerian masih enggan memberikan bantuan karena status tanah masih dalam bentuk hibah dari pemerintah daerah dan belum bersertifikat. Teman Ibar Tanempar tentu akan bingung dengan kedua pernyataan dari anggota legislatif dan eksekutif ini. Kami berjanji akan menyampaikan informasi yang lebih akurat lagi dalam video mendatang. Demikian informasi kali ini, mari terus berdoa untuk kemajuan Tanimbar. Ratu Norkit Monuk Dedesar, Tuhan memberkati kita semua.